hidangan dari langit adalah hidangan berupa ketenangan. Rasa sabar yang bertambah, rasa syukur yang bertambah, rasa ikhlas yang bertambah. Karena semua sifat-sifat Allah itu pada saat tajalli. Terutama kemarin kita sudah membahas tentang tajallinya sifat Allah al-afu adalah memaafkan, adalah juga akan membawa kita kepada kebahagiaan selepas daripada Ramadan ini pada bulan Syawal ini. Nah ini kan yang bisa dijadikan barometer bagi kita adalah untuk perbaikan tadi semua. Seberapa bahagia saya selepas Ramadan ini. Seberapa tenang jiwa saya selepas Ramadan ini. Seberapa jernih pandangan saya dalam hidup ini memandang dunia akhirat setelah Ramadan ini. Sebetulnya seharusnya adalah Syawal. Ada banyak adalah khobar yang diberitakan kepada kita lewat hati, lewat rasa, tentang rasa bahagia sesungguhnya. Maka itulah Syawal diartikan oleh banyak ulama adalah syala, artinya adalah peningkatan keimanan. Marilah kita senantiasa terus meningkatkan baik, ya, berbuat baik tanpa merasa paling baik, berbuat benar tanpa merasa paling benar, ya. Menyampaikan kebaikan, kebenaran tanpa merasa menjadi paling baik dan paling benar. Dan inilah sesungguhnya juga bisa dirasakan di Syawal. Dan marilah kita terus tingkatkan adalah tenangkan, karena pada dasarnya sahabat adalah masalah yang timbul itu adalah datangnya dari matinya hati semuanya. Seperti pohon yang mati pada saat manusia banyak berharap buah kepadanya, malah dia sesungguhnya bahwa kematiannya adalah telah menjadi membusuk dari semua, ya. Sehingga dampaknya terasa kepada kita adalah segala sempit, segala urusan. Itu ada kaitannya dengan firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang sudah melalaikan dzikir, artinya terlepas dari, ibaratkan terlepas sesuatu adalah daripada induknya, maka sesungguhnya di situ dia sudah mulai ada masalah. Nah kata Abah, sesungguhnya kebaikan itu akan melahirkan ketenangan. Sesungguhnya kebaikan itu akan langsung ada pahalanya, berdampak langsung pada ketenangan, kebahagiaan sebenarnya. Dan sesungguhnya kemaksiatan juga akan langsung dampaknya pada kesempitan hati, adalah kegelisahan, ketakutan. Ini sebetulnya Allah itu adalah senantiasa ada yang balasannya langsung di dunia, ada balasannya di akhirat. Maka hari ini Abah akan mengganti judul dari pertanyaan teman-teman tentang akhirat yang nanti. Tetapi Abah membuat mengganti judulnya adalah akhirat itu ada yang dekat, ada yang jauh, sahabat. Inilah maka kita harus paham bahwa pada akhir setiap perjalanan kebaikan yang kita lakukan ada akhirat. Ada akhir. Akhirat itu akhir. Akhir dari setiap perjalanan akhirat. Ya. Kalian mudik dari sini ke tempat kampung halaman, akhirnya di sana akhirat. Itu juga akhirat tadi semua, ya. Maka mari kita lubah sedikit paradigmanya. Karena selama ini orang selalu bicara akhirat itu di sono. Tapi banyak manusia melupakan kebahagiaannya di sini. Padahal hidup kita hanya tentang hari ini. Tentang di sini, hari ini. Maka disinilah banyak manusia gagal adalah juga tentang kebahagiaan di sininya. Padahal kebahagiaan di sini itu akan berdampak pada kebahagiaan di sono, gitu loh. Nah, di sono dan di sini pada dasarnya tempatnya hanya di sini sebetulnya. Kalau manusia sudah mengerti. Karena inilah kata Allah, inilah bumiku, inilah panggung sandiwaraku. Inilah ruang dan waktu yang aku bikin, ya. Maka marilah kita, kenapa hari ini justru yang hancur itu adalah Islam, karena Islam berprinsip bahagianya di akhirat, di sono. Sehingga dia melupakan kebahagiaannya di sini.
Dan juga karena akhiratnya di sono, banyak orang Islam sekarang ini justru lebih gegabah daripada orang-orang yang kalian sebut kafir. Mereka menyayangi alam, mereka menyayangi manusia, mereka karena sesungguhnya ada akhirat yang kalian bisa raih di sini. Pekerjaan kalian kan ada, dunia itu awal bekerja, akhirat itu gajian akhir bulan, itu akhirat juga. Dunia itu pada saat awal kamu menanam, akhirat itu akhir daripada tanamanmu. Ada akhirat. Maka kenapa di setiap penghujung perjalanan itu ada surga, ada neraka. Ada yang membuat kamu bahagia, ada yang membuat kamu adalah menderita. Karena memang akhirat itu ada yang dekat. Ya. Maka disinilah tentang memahami agama secara luas tadi semua. Pada dasarnya yang disebutkan dunia adalah tubuhmu hari ini. Akhirat adalah ruhmu. Berarti sebetulnya kita ini adalah dunia akhirat hari ini. Maka disebutlah jasmani, ruhani. Maka yang satu diciptakan, yang satu ditiupkan. Seolah-olah. Yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Kan begitu. Sebenarnya. Maka banyak orang karena prinsip akhiratnya di sana, dia melupakan adalah akhirat yang di sini yang dekat. Akhirnya berdampak pada akhirat yang jauh yang di sana. Itulah Allah selalu mengajak pada kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu artinya hasanah fid dunya itu akhirat yang dekat. Wa fil akhirati hasanah, di akhir yang nanti juga hasanah. Karena maaf ya sahabat ya, bagi yang belum paham tadi semua tidak apa-apa. Tetapi pada dasarnya ada akhirat lagi yang sama di tempat yang sama. Hari ini mungkin tidak sulit bagi ulama sekarang. Tapi sulit bagi ulama dulu. Karena hari ini adalah arkeologi sudah canggih. Perlakuan karbon, perlakuan adalah plutonium, radium adalah bisa menguji sebuah benda sampai 1 miliar tahun. Maka hari ini sahabat kalian bisa mengerti fakta-fakta tentang Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah dan lain sebagainya. Dengan peninggalan-peninggalan arkeologinya bisa kita ukur semuanya. Jadi perkiraan umur Nabi Adam tidak bisa dikira-kira lagi. Sekarang bisa diukur. Karena Nabi Adam berdasarkan hadis 9.800, kata Injil 6.000, sekarang sudah ditemukan benda-benda yang sudah miliaran tahun, jutaan tahun. Bahkan di Perancis sudah ditemukan adalah tulang manusia, panah manusia berusia 53 juta tahun. Tuh. Bahkan seperti Gunung Padang itu 30.000 tahun sebelum masanya Adam. Nah, ini kan kita harus belajar hari ini. Maka kata Abah, hari ini kalian akan lebih mudah memahami dunia dan akhirat. Karena ternyata panggungnya tidak pernah tidak ada. Yang hanya tidak ada itu pemainnya. Yang pemainnya hanya akan di-rolling pemainnya. Sahabat, dihidupkan, dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Karena supaya kita tidak sama dengan hidupnya Allah. Kenapa dihidupkan? Karena Allah ingin batin. Kenapa dimatikan makhluk? Karena Allah ingin zahir. Itulah Syaikhul mengatakan, adharu wis ngadorkeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin. Pada saat Allah ingin batin, dohirkan makhluk ini. Itulah dia, karena dia itu awal, akhir, dohir, batin. Maka yang dohir ini tidak akan tidak ada, karena dohirnya dia. Tadi semua. Dan juga batinnya dia. Tadi semua. Makanya dalam kehidupan ini syariatnya Allah, tarikatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya juga Allah. Ini tentang panggungnya sang dalang. Bukan panggungnya sang wayang. Sang wayang hanya akan menerimakan dunia atau akhiratnya itu bahagia atau celaka tergantung daripada apa yang dilakukannya. Sahabat. Ya. Maka mari kita sambil ngaji, nggak apa-apa, ini kan ngajinya ngaji santai ya, ngaji santai. Jadi kita lebih memahami hari ini. Oh ternyata dunia ini sudah lama umurnya tuh, ketahuan sama arkeologi.
Sekarang manuskrip ini udah ketahuan juga. Ternyata kitab ini sudah lama ketahuan dengan ilmu filologi. Ternyata manusia itu sudah lahir ribuan kali. Sekarang ketahuan dengan ilmu genetika. Karena di dalam ilmu genetika itu, sahabat, sesungguhnya memori yang sudah ada itu tidak akan hilang. Ingat itu. Maka sesungguhnya seberapa panjang rantai DNA-nya. Makanya sebenarnya kita sudah mulai di-upgrade sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu makanya ada faida sawwaituhu, disempurnakan. Jadi manusia sebelum Nabi Adam itu bungkuk dia. Kalau mau otaknya dia lebih mendekati simpanse lah gitu. Bukan monyet. Kita bukan dari monyet. Dari semua. Tetapi upgrade genetika namanya. Makanya Allah sendiri mengatakan banyak kalimat syawu. Makanya banyak ayat Allah ingatkan tentang penciptaan. Ya ayyuhalladzina amanu, misal contoh. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal kalim alladzi khalaqaka. Diingatkan tentang penciptaan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Syawu, sama disempurnakan. Fi ayyi syuratin ma syaa rakabak, sebagaimana surah. Nah itu surah. Bentuk. Maka itulah Allah al-musawwir, pemberi bentuk. Maka kalau tidak ada makhluk di dunia ini, Allah batal sebagai al-musawwir, sebagai pemberi bentuk. Karena pada saat dia mentajalikan dirinya, tadi semua, ya, dia itu adalah tercurahlah Asmaul Husna. Salah satu Asmaul Husna adalah al-musawwir, pemberi bentuk. Kalau seandainya dia itu sebagai adalah pemberi bentuk al-musawwir dan tidak ada yang dibentuk, berarti batalah dia sebagai Asmaul Husnanya, sebagai al-musawwir. Nah, dia itu adalah Razik, pemberi rizki. Tapi kalau seandainya tidak ada makhluk, batalah dia sebagai Khalik, sebagai pemberi rizki, Razik. Kalau tidak ada marzuk, harus ada marzuk, pemberi rizki dan penerima rizki, dan itu selalu satu. Yang memberi bentuk, yang diberi bentuk satu. Itulah mari katakan kata alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin ma syarakaba. Fi ayyi syuratin. Tadi makanya dalam ayatnya kata Allah, wa khalaqal adam fi syuratur rahman. Wa khalaqal adam ka syuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Maka tadi Allah maha melihat, kamu punya mata. Allah maha mendengar, kamu punya telinga. Semua binatang juga sama. Semua makhluk bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, walaupun kalamnya lain. Yang membedakan kita dengan binatang itu kolbu. Disitulah. Maka selalu Allah ingatkan tentang tadi. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Nah ini yang membedakan kita dengan domba, dengan anjing, dengan babi adalah hati. Maka bayangkan kalau manusia tidak punya hati, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah kata Allah, ulaika kal an'am, kamu itu binatang. Tuh, sahabat, ya. Jadi yang membedakan kita dengan binatang adalah itu. Tapi hari ini mari kita cerahkan tentang kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya hari ini tidak bisa lagi dikira-kira. Itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Wa ma yatabi'u aksyarohum illa dhonna. Jadi kata Allah sesungguhnya banyak dulu itu hanya sangkaan saja. Sangkaan penciptaan manusia begini. Sangkaan pada Adam begini. Sangkaan pada Ibrahim. Sangkaan. Inna dhonna la yugni minal haqqi syai'ah. Sementara sangkaan itu tidak menunjukkan kebenaran. Hanya kira-kira. Inilah hari ini sahabat. Harusnya kita bahagia. Karena kita berada di alam yang sudah mulai tinggi teknologinya. Sehingga sangkaan-sangkaan yang tadinya adalah ragu-ragu. Sekarang adalah dengan adanya ilmu pengetahuan. Didohirkan oleh Allah. Dulu bicara jarak jauh itu hanya para nabi, anbiya dengan telepati. Sekarang kamu bisa bicara dengan handphone. Dulu melihat sesuatu jarak jauh itu hanya bisa dilakukan para aulia atau siapapun yang punya karomah, punya mukjizat.
Sekarang pembantu pun sudah bisa video call. Dahulu yang bisa terbang itu hanya burung, sekarang manusia pun bisa terbang. Dahulu hanya ikan yang boleh menyelam, sekarang manusia sudah bisa menyelam dengan kapal selam. Yang tadi bisa terbang dengan pesawat terbang. Kalau dahulu, nah inilah kita tuh kalian harus cerdas hari ini. Ya. Makanya jangan lagi adalah terjebak pada dogma perkiraan-perkiraan yang tidak benar. Mari kita zaman ini adalah zaman teknologi, zaman adalah kita adalah sekolahkan anak kita dengan baik, ya. Sekolahkan anak kita dengan benar. Karena kita hidup di alam fisika. Maka alam fisika membutuhkan ilmu fisika. Kegagalan sekarang orang Islam itu adalah lemot dalam ilmu fisika. Karena yang diajarinya tentang ilmu yang akhirat yang jauh dulu. Padahal dia hidup di akhirat yang dekat hari ini. Silakan kalian analisa sendiri, rasakan sendiri. Tidak mudah, tidak sama orang mendapatkan rezeki di kehidupan ini. Karena akibat kita terlalu memandang akhirat yang jauh. Padahal nanti di ujung-ujungnya, akhirat yang jauh pun akan hancur pada saat akhirat yang dekat tidak kamu raih. Itulah kenapa dalam kitab Syirul Asrar Tuhan Sabul Qadir membagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Itu sebetulnya tentang jannah pada jasadmu, namanya Jannatul Ma'wa, ruh jismani. Jannatul Na'im, ada kebahagiaan di hatimu. Sekarang kan kamu punya hati hari ini. Dan kamu adalah harus bahagia hari ini. Karena kebahagiaanmu hari ini akan berdampak pada kehadiranmu di kehidupan yang akan datang. Walaupun di sini lagi. Orang masih nggak percaya akhirat itu ya ini ya dunia juga ini. Itulah kenapa Allah berfirman yauma tubaddalul ardu ghair. Kata ghair bukan kata akhir. Bukan bumi lain, di bumi yang sama. Maka kata Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha, di bumi yang sama. Kamu dihidupkan dari bumi ini, kau dimatikan di bumi ini, kau akan dibangkitkan di bumi ini. Fiha tuhyauna wa biha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau dihidupkan, di bumi ini kau dimatikan, di bumi ini pula kau dibangkitkan. Karena ini dongeng tentang Allah, bukan dongeng tentang kita. Pada saat dia ingin batin, dohirkan semua. Pada saat dia ingin dohir, dia patikan semua. Sahabat, pahami tentang ini semua. Maka ada akhirat yang dekat, ada akhirat yang jauh. Akibat akhirat yang jauh orang Islam berpikirnya, dia kadang-kadang tidak memperdulikan kehidupannya di sini. Sehingga contoh hutan ditebang, hutan-hutan digunduli, sungai dirusak, akhirnya akhiratnya itu dia akan neraka itu nggak usah nunggu neraka di sono, di sini pun dia sudah bertemu neraka, banjir bandang, longsor dan lain sebagainya. Itu akhirat yang dekat. Ada akhirat yang dekat yang menyebabkan manusia tidak bahagia. Itu semua. Padahal konsep Islam itu dunia akhirat, dohir batin. Di dunia hasanah, tubuhmu hasanah, fil akhirati hasanah, hatimu hasanah. Maka itulah ada 4 lapis dalam diri kita ini. Ada mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, hati, ruh, dan sir. Maka ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Semuanya pada sekarang ini. Maka itulah orang yang tidak mendapatkan jannatul ma'wa, kebahagiaan untuk dohirnya, hatinya juga sulit dipaksa. Walaupun tidak semua orang yang bahagia itu harus punya harta, tapi hakikatnya, faktanya. Maka selalu berkata, duit bukan segala-galanya, tapi ternyata kenyataannya segala-galanya butuh duit. Maka Tuhan sudah memberikan kesempurnaan. Karena manusia itu dibikin 4 lapis. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhnya. Ada bidadari untuk tubuhmu. Ada dipan-dipan dari emas untuk tubuhmu. Ada yakut jabarjut untuk tubuhmu.
Ini orang bicara bidadari di sono. Iya, di sono juga ada bidadari. Kamu akan kawin lagi. Itulah kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi yang sama. Bumi yang sama. Ya. Karena semuanya kita harus mendapatkan balasan. Ilahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah semuanya dikembalikan. Wa'adallahi haqqa, dengan cara benar sesuai dengan konsepsi Allah. Karena Allah itu ilmiah. Maka tadi kata Allah, inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Inna allaha alimun. Allah itu alim. Allah itu ilmiah. Tidak hanya sebatas tahu, tapi alima. Ya'lamu ilman wa ma'laman. Fahuwa alimun wa zaka ma'lumun. Tapi ilmunya betul-betul sudah maklum, alam. Maka disebut ulama, bukan yang bisa baca kitab. Ulama itu adalah yang mengerti hukum alam. Lihat Ibnu Arabi, lihat Ibnu Sina, lihat Ibnu Rus, lihat Syekh Botani, lihat Syekh Al-Jabar. Dulu kita ini menguasai ilmu pengetahuan. Dulu. Tapi itu dulu. Sekarang orang Islam sudah on kembali, bodoh, jadi jongos dari bangsa-bangsa lain. Karena kita ditipu habis-habisan dengan istilah akhirat, tapi tidak dipahami dengan benar. Ini semua, ya, sahabat. Padahal karena kita punya dohir dan batin, berarti dunia akhirat. Kita ini sekarang berada pada dunia dan akhirat. Pada saat bersama dengan alam makhluk ini fisika, kita ini dunia. Tapi pada saat ruh kita yang hidup, kita ini akhirat bersama Allah. Nah itu. Berarti padahal di sini pun kita sudah bisa bersama Allah selama kita berani imsak di Ramadan tadi, mengembalikan semua. Maka Ramadan itu tentang mengembalikan. Tentang menahan. Karena manusia sudah merubah agama di sisi manusia. Padahal agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah. Disebut din itu di sisi Allah. Bukan indanas. Sekarang agama di sisi manusia. Tuhannya menjadi objek. Tuhannya yang disuruh-suruh. Tuhannya yang disangka-sangka. Padahal itulah kenapa di dalam tasawuf ada hakikat tubadil. Pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Itu. Pindah sandarannya yang pada tubuhmu, sandarnya pada Allah. Sekarang, bukan nanti. Dan mereka di sana sudah mengerti cara mematikan dirinya. Ya, sahabat. Maka inilah sesungguhnya akibat manusia menganggap akhirat itu di sana. Dia tebang hutan, dia rusak hutan, akhirnya tidaklah. Akhirnya di dunia ini pun sudah meraih neraka sebenarnya. Di sini malas-malasan, tidak mau bekerja. Padahal Allah menyuruh alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, bersungguh-sungguh. Tapi bersungguh-sungguh di situ sebetulnya lebih bersungguh-sungguh memindahkan dari alam dunia ke alam akhirat. Sungguh-sungguh itu. Karena Al-Quran sahabat selalu bicara hakikat. Ingat, Al-Quran selalu bicara diri Tuhan. Maka kalau Tuhan ngomongin safar, itu safar dari dia kembali pada dia. Kalau Tuhan ngomongin dunia, akhirat, itu bicarain tentang dia, bukan tentang kita. Tadi semua. Makanya disinilah kegagalan kepahaman dari kita. Memahami akhirat sehingga kita melupakan kebahagiaan kita di sini. Sehingga kita tidak belajar ilmu untuk hidup di sini. Ilmu fisika, ilmu biologi. Nah, makanya hari ini kata Abah, sebenarnya harusnya kita ini tercerahkan. Dengan sahabat-sahabat kita di sana menemukan ilmu pengetahuan bagaimana foton, fermion, boson memahamkan kepada kita tentang Nur Adam, Nur Muhammad, Nurullah. Cukup dengan memahami cahaya. Newton, begitu. Maka berlakulah hukum Einstein EMC kuadrat. Bicara tentang gaya gravitasi, gaya sentrifugal, gaya sentripetal. Bagaimana berlaku hukum kimia di alam ini. Ada adesif, ada kohesif.
Maka karena ada adhesif, ada kohesif, ada bersatu, bercampur, berbaur, ada bercampur, tidak berbaur. Kalau bahasa orang kitabnya adalah ada ittisal, ada infisal, ada mujawir, ada muqallid. Itu bahasanya. Tapi mereka ngerti bahasa itu, tapi begitu bawa ke kimia bingung. Mujawir, muqallid, ittisal, infisal bisa diterapkan sehari-hari. Bagaimana kita bercampur tidak berbaur? Bagaimana kita bercampur berbaur? Sebetulnya itulah dalam kimia ada kohesif, adhesif. Maka berlakulah di alam ini hukum tarik menarik. Negatif akan menarik negatif. Pikiran negatif akan menarik. Pikiran busuk akan menarik kebusukan. Pikiran miskin akan menarik kemiskinan. Karena tadi berlaku hukum alam. Karena ini akan berlaku hukum kimia. Tarik menarik atau tolak menolak seperti magnet. Maka sekarang dengan kalian bisa kita live seperti ini, ada gelombang elektromagnetik. Namanya gelombang elektromagnetik. Sehingga panjenengan-panjenengan yang ada dimanapun berada hari ini, di Indonesia, di luar Indonesia menyaksikan Abah, karena kita tersambung dengan gelombang elektromagnetik yang boleh dibilang ada satu udara. Kita ini adalah satu udara. Satu hidup bahkan. Satu napas. Harusnya kita ini satu rasa sebenarnya. Gelombang elektromagnetik. Dulu para ulama dulu bingung memahaminya. Apa itu gelombang elektromagnetik? Bahkan jangan ulama itu. Para nabi sekalipun sebelumnya. Maka berlakulah, lihat zaman Nabi Sulaiman ilmu telepati. Yang sekarang sehebat-hebatnya Nabi Sulaiman bisa dilakukan oleh pembantu. Coba pahami oleh kalian, cerdas hari ini. Berkomunikasi dulu itu Nabi Sulaiman menggunakan telepati. Termasuk wali-wali Songo itu masih menggunakan telepati. Tapi hari ini kalian bahkan bisa video call. Coba. Inilah yang Allah selalu ingatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi semua. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Allah sudah bicara dari dulu. Fabi ayyi ala'i rabbik. Tetap aja. Akhiratnya itu masih jauh di depan. Padahal dunia ini adalah jannatul ma'wa. Tempat dia memberikan kepadamu kebahagiaan dari awal. Tempat kepadamu memberikan kemudahan. Tempat kepadamu memberikan kenikmatan. Maka 8 ayat dalam Al-Quran kita disuruh kuliner. Disuruh jalan-jalan. Surga selangit. Arduhas samawati wal ar'iddat lil muttaqin. Tinggal tadi. Kita harus memandang dunia dan akhirat. Masjid saja dunia. Kalau kamu niatkan untuk perutmu. Ceramah saja dunia. Kalau kamu niatkan perutmu. Walaupun tafsir Quran yang kau baca. Misalnya kau baca Quran. Mudah-mudahan ada rezeki di dunia ini. Maka itu pun jadi dunia. Bukan akhirat. Tapi kerja kantormu jadi akhirat. Kesawahmu jadi akhirat. Kebonmu jadi akhirat. Matamu jadi akhirat. Telingamu jadi akhirat. Mulutmu jadi akhirat. Badanmu jadi akhirat. Nah, kalau begitu kau sudah bisa meraih surga di sini. Tadi semua. Itulah kata Allah. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dari semua. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Berarti kan telah. Wabtagi fima ataqallahu. Jadikan darul akhirah. Tuh. Berarti kita disuruh kepada akhirat sejak di sini sebetulnya. Ya. Akhirat. Akhir. Maka inilah kita harus memiliki pemahaman dari semua. Ya. Mari kita rubah hari ini pandangan tentang akhirat. Tentang surga, siksa kubur. Manusia takut siksa kubur, nggak sadar dia sedang dalam siksa kubur. Karena ada siksa kubur dekat, ada siksa kubur jauh. Sama aja. Ada tadi semua. Maka ada husnul khotimah dekat, ada husnul khotimah jauh. Maka setiap pekerjaanmu jadi pedagang, ujung akhirat dari perdaganganmu itu bisa ada tijarohnya itu adalah tidak untung. Itu tadi. Kita harus jadi haji. Tapi haji yang haji hakikat.
Allahumma hajjana hajjan mabruro wa sa'yan maskuro wa dhanban maghfuro wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, ya alima ma fis sudur, di dalam dada. Tadi semua. Tiap hari bisa kamu tawaf. Maka tadi, sahabat, kalau sudah bertemu dengan Baitullah pada dadamu itu, ya alima ma bisyudur, hajjan mabruro, sa'yan maskuro, danban maghfuro. Kalau sudah danban maghfuro, dosa yang diampuni. Kenapa? Karena kau sudah tauhid. Yang tadinya syirik. Danban wa tadi. Hajjan Allahumma hajjan hajjan wa sa'yan sa'yan wa danban wa amalana amalan solihan tuh. Amal solih. Bukan amal hasanah. Amal solih. Wa tijarotana tijarotan lantabur. Dan perniagaan yang menguntungkan. Kapan? Sekarang. Perniagaan dari amalmu akan berdampak hari ini. Asal semuanya dikembalikan dulu negeri akhirat. Bukan duha yang ditarik untuk cari duit buat di sini. Bukan tahajud mencari makomah mahmudah buat di sini, buat jasad. Walaupun nanti inilah karena salah memaknai. Padahal dunia ini akhirat kalau kamu sudah bisa mempanakkan dirimu, memindahkan alammu, memindahkan dirimu dari makhluk jasad ke makhluk ruh, akhiratlah dunia ini. Maka itulah yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, itu orang yang sudah pindah ke alam akhirat dalam hidupnya. Yang sudah bangun dari tidurnya. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur. Sebentar tidur perlambang dari kematian. Kalau mati, pohon mana yang bisa berbuah? Pohon mati mana yang bisa berbuah? Ayam mati mana yang bisa bertelur? Ikan mati mana yang bisa bertelur? Tuh. Kenapa hidup tidak berkah? Kenapa ibaratkan buah pohon tidak berbuah? Karena mati. Mati. Kenapa mati? Karena merasa hidup. Merasa wujud. Merampok wujud Allah. Merampok sifat hidup Allah. Merampok sifat basar Allah. Merampok sifat sama Allah. Merampok sifat kalam Allah. Merampok sifat ilmu Allah. Merampok sifat gerak dan diamnya Allah. Inilah. Padahal ini kata Abah juga. Dongeng tentang dia. Dia sebagai khalik. Wajiblah ada makhluk. Karena khalik tidak wujud tanpa adanya makhluk. Ingat itu. Maka itulah dia dohirkan, batinkan. Itulah Syatu'ilah katakan. Adharo wis ngadohirkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah. Al-batin. Tapi batin berarti setiap yang dohirnya ada yang batin. Kenapa di dunia ini selalu dohir batin. Ada siang, ada malam. Dohir batin sebetulnya. Ada manis, ada gula. Manis itu batin, dohirnya gula. Ada api dan panas. Panas itu batin, dohirnya api. Tadi semua. Ada asin itu batin, garamlah dohirnya. Tuh, sahabat. Maka inilah sesungguhnya bicara tentang ada ruhmu batin, jasadmu lah dohirnya. Itulah kata dia al-insanu syirik wa ana syirrahu. Wallahul batinul insan. Dan Allah itu batinnya insan. Wal insan dohirullah. Aku tuh batinmu. Dan dohirmu adalah Muhammad. Semua. Nah ini yang harus dibangkitkan dulu. Kalau mau wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Maka dia rozik. Harus ada marzuk. Dari mana dia sebut rozik, pemberi rizki? Kalau nggak ada penerima rizki. Batallah dia sebagai rozik tanpa marzuk. Maka dunia ini akan selalu ada. Itulah kenapa kullu nafsin da'iqatul maut. Itulah. Nafsun itu adalah mu'annas. Kullu nafsin da'iqatul maut. Da'iqatun itu adalah mu'annas. Karena harusnya da'iqatun da'ko yaduku da'ikun muzakkar. Tapi diganti menjadi mu'annas. Karena hanya mu'annas yang harus dengan mu'annas.
berarti mencicipi. Kehidupan ini hanya mencicipi yang akan dikembalikan lagi. Dan sebagaimana lahirnya, maka kiamatnya juga beda-beda. Maka yang disebut kiamat itu kematian. Pada saat Allah ingin batin pada dirimu, maka kamu adakan kamu. Pada saat dia ingin dohir pada dirimu, kamu hilangkan dirimu. Inilah tentang sifat 20 Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tentang berseberangannya, mukhalafatul hawadisnya antara dia dan kita. Kalau yang ada si marzuk, hilanglah si rojik. Makanya banyak marzuk, manusia hilang tidak punya rizki. Karena dia telah membunuh rozik yang ada pada dirinya. Tuh. Pada saat kamu wujud, hilanglah dia Adam. Maka tadi man arofa nafsahu adalah pakon arofa robbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Waman arofa robbahu pasadal jasadahu. Pada saat dia kenal dirinya, leburlah jasadnya. Man arofa nafsahu bil fana. Siapa mengenal dirinya yang fana, pakon arofa robbahu bil bako. Kenallah dia dengan yang bako itu. Maka disitulah kamu menjadi abko dia karena bakonya dia. Wal akhiratu khairu wa abko. Dan akhirat itu abko. Bako bersama dia. Jadi inilah dohir batin. Akhirat dekat, akhirat jauh. Setiap perbuatan kamu, lihat. Kamu nakal, kamu mencuri, akhirat yang dekatnya neraka. Dibui. Itu neraka dekat. Kamu maksiat A, maksiat B, maksiat C, atau kamu benci, dendam. Nah itulah kata Abah. Kenapa? Abah selalu ingin mengajak, buanglah sifat-sifat binatang pada dada ini. Sahabat. Tadi semua. Karena semuanya itu adalah, harusnya ada samroh. Apalagi kalau orang yang sudah merasa sudah sholat, merasa sudah ibadah. Bagaimana mungkin orang yang sholat masih tidak ada buahnya? Inilah kadang-kadang Abah heran. Masjidnya makin rame, adannya 5 waktu, sholatnya makin kenceng, sholawatnya banyak, tapi kebahagiaannya hilang. Ini pasti ada yang salah. Karena seharusnya setiap kebaikan yang kamu lakukan ada ajron, ada balasan. Dan balasan Allah itu kontan. Lihat aja kalau kamu nggak percaya. Semua. Pada saat kamu lapar, kasih ajron. Pahalanya kenyang, kontan. Pada saat kamu haus, ada ajron, balasan. Pada saat kamu sedang haus, minum, hilanglah. Itulah Tuhan. Maka ya, karena kamu selama ini selalu beranggapan yang mengenyangkan nasi. Yang menghilangkan haus air. Tuh. Yang panas itu api. Yang dingin itu es. Yang tajam itu golok. Yang manis itu gula. Yang asin itu garam. Selalu makhluk dilihatnya. Padahal Allah lah asin itu. Allah lah manis itu. Allah lah pedas itu. Allah lah tajam itu. Tuh, batin, yang batin, yang batin. Nah inilah karena manusia tidak memahami hakikat akhirat. Ya. Maka Allah mengajak kepada kita, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Ya dunia ini anugerah Tuhan. Bahkan ajali Tuhan. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cermin Allah al-haq. Bukti adanya Allah al-haq. Allah itu wujud. Adanya segala yang ada. Itulah bukti wujudnya Allah. Itu bukan Allah. Tapi wujudnya Allah. Dirinya Allah. Sama seperti kita. Kita bukan Allah. Tapi dirinya Allah. Tuh, kita harus paham di situ tentang wujud. Maka yang wajib kepada Allah wajibul wujud itu wujud ada. Seperti kata Abah, meja. Yang wajib itu adanya meja. Adapun kolong itu akibat. Maka disebut mungkinat. Kehidupan ini disebut kaon. Kainat. Makhluk. Syai'in. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah meja sebagai rojik. Wajib kolong sebagai marju. Maka tetap ada meja, ada kolong. Meja sebagai khalik. Wajib ada makhluk. Meja sebagai zikir. Wajib ada mazkur yang mengingat. Itulah. Meja sebagai langit. Wajib kolong sebagai bumi.
Karena semua yang selain dia ini adalah disebut dengan makhluk, kolong. Nah, disinilah tentang memahami tauhid. Maka tauhidlah wahada yuwahidu tauhidan. Apapun yang hidup di kolong itu, apapun yang nyata di kolong itu, dialah semuanya. Dia semuanya, tapi semuanya bukan dia. Pada meja, dialah. Kursi itu, dialah kursi, tapi kursi bukan dia. Namanya sudah rubah, namanya kursi. Tadinya kayu, sekarang kursi kayu. Bukan dia. Tapi kursi kayu tiada lain daripada dia. Tuh, sebetulnya. Apa yang bukan? Pada saat beras jadi nasi liwet, beras jadi nasi kuning, beras jadi apapun, plastik jadi botol plastik, keramik jadi gelas keramik. Dia yang menjadi. Dia yang menjadi. Tidak mungkin hidup bersama. Maka tidak mungkin makhluk jadi Tuhan. Tuhan nggak mungkin jadi makhluk. Hanya tentang kamu atau aku. Kalau kamu yang ada, aku Adam. Kalau kamu yang wujud, ya aku Adam. Kalau kamu yang ngomong, aku bisu. Kalau kamu yang mendengar, ya aku budeg. Itulah penerapan daripada sifat Allah, sifat 20 yang nyata pada diri. Kalau kamu yang ada, aku Adam. Maka tadi, man arofa nafsahu bil Adam, takon arofa robahu bil wujud. Itu kata Nabi, siapa yang mengenal dirinya yang tidak ada, dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Maka itulah syaitanlah ingatkan. Ada harawis ngadohirkan. Ada harawis ngadohirkan plastik. Wujuda kula syai'in menjadi botol plastik. Li'annahu kana satune plastik al-batinlah pada botol plastik ini. Itu disebut Rob atau Tuhan. Maka Tuhan berkata, inna robbaka atau binas. Tuhanmulah yang meliputi dirimu. Hei asbah, hei botol plastik. Si plastiklah Tuhanmu itu. Kamu tidak ada kalau bukan adanya wujudnya si plastik. Kamu tidak akan hidup kalau bukan wujudnya si plastik. Kamu tidak akan mendengar kalau bukan mendengarnya si plastik. Hai botol plastik. Maka di bulan Ramadan ini si botol plastik ini adalah saum imsak. Kata si plastik, as-saumu li wa ana azibih. Saum itu untukku. Maka tahanlah keberadaan dirimu selama Ramadan. Imsak. Supaya Syawal, supaya kamu bahagia. Idul Fitri, fitrah kamu itu plastik, hai botol plastik. Kembalilah kepada plastik. Itulah Idul Fitri. Id ada yaudu. Kembalikan hakikat dirimu adalah kamu itu bukan botol. Kamu itu plastik. Bisa lihat gak ini botol plastik? Bisa lihat gak ini plastik? Mana yang lebih dohir? Mana yang lebih dahulu? Mana yang wujud? Maka man aropa nafsahu. Takut aropa robau. Siapa si botol plastik itu kenal dirinya. Dia akan kenal Tuhannya si plastik itu. Itulah anda rozik wal marzuk wahin. Marzuknya adalah si botol plastik. Roziknya si plastik. Makhluknya si botol plastik. Holiknya si plastik. Tuh. Maka pahami. Ada yang hidup dan yang mati. Yang mati itu botol plastik. Yang hidup itu si plastik. Maka syaitanlah mengingatkan al-kaunu kulluhu zulmatun. Setiap kawan. Bagi si plastik botol ini kawan. Ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Wujud yang diwujudkan. Melihat yang dikasih lihat. Ini petang-tang pententeng merasa hidup. Merasa punya wujud. Merasa punya ilmu. Merasa punya ini. Merasa punya kalam. Inilah hancur udah. Kalah dengan orang sana. Dengan bahasa tai chi. Dengan yoga. Mereka melepaskan dirinya. Apalagi orang-orang Cina itu dengan ginkang, liwekang. Lepaskan keberadaan, bahkan mereka bisa moksa. Tuh. Islam nuduh aja mereka kafir. Tetahunya kafir dewe nggak dikateke. Akhirnya hari ini kita yang menderita, yang sengsara, yang belangsa. Semua sahabat. Ya. Nah inilah persoalan-persoalan seperti ini. Tadi semua. Jadi pada botol plastik ini dunia mana? Dunia ya botol.
Akhirat mana? Ya plastik. Dan Tuhan berkata dalam 3 ayat dalam inna rabbaka ahata binas. Dia menyebut dirinya Rob, maka dia menyebut dirinya Rob, ada dia menyebutnya dirinya Allah. Maka kata Rob itu adalah ada jamak arbab. Maka dia menyebut Allah itu kami. Karena banyak. Kami yang sudah, ini plastik yang jadi botol plastik, plastik yang jadi apa namanya tempat buah plastik, plastik yang jadi hiasan plastik, plastik yang sudah jadi keranjang plastik, plastik yang sudah jadi piring plastik, plastik yang sudah jadi mangkok. Maka dia menyebut kami bagi si apapun tadi jadinya sudah sadar pada plastik, dia menyebutnya kami. Itulah Rob. Orang Islam juga nggak bisa bedakan lagi kata Rob dan Allah. Mana Tuhan, mana Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, Robnya alam. Mana alamnya? Ya botol. Tuhanlah Robnya si botol ini. Karena si botol ini tidak akan wujud tanpa ada plastik. Si botol ini tidak akan hidup tanpa si plastik. Si botol ini bisa dihilangkan lagi. Maka didohirkan sekarang Madura. Dipecah lagi, didaur ulang lagi, balik lagi kepada biji plastik, diolah lagi. Itu hari ini sedang mengajarkan reinkarnasi tuh. Sahabat-sahabat kita dari Madura itu. Kumpulin sampah-sampah. Kita ini sampah semuanya. Kemudian didaur ulang. Setelah perjalanan hebat, le mineral. Padahal ini sebetulnya pernah ada tempat sampah, udah. Sudah dibakar bahkan. Dipulung oleh orang-orang sahabat-sahabat kita. Makanya tadi sahabat, kalau melihat sebuah kejadian af'al, misalnya munculnya fenomena orang-orang yang mengumpulkan limbah, kan belum lama orang yang mengumpulkan limbah ini. Itulah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita mendaur ulang. Hai manusia, upgrade dirimu, daur ulang dirimu. Begitu sebetulnya isyarahnya. Karena Allah suruh bicara sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayat. Pada apa? Pada limbah botol. Makanya ngajinya nggak usah terlalu gusau kitab kama kolak kila. Cukup pakai botol. Kamu udah bisa ngaji ihya. Kamu bisa cukup pakai botol. Kamu bisa mengaji tafsir Quran. Karena semuanya Allah itu ilmiah. Bisa dijelaskan. Logik. Dan membutuhkan akal. Maka dibagilah oleh ulama 5 akal. Ma'asi, ma'adi. Kuli, waribi. Akal yang jernih, syu'aul basyirah, yushiduka, kurbahu minka. Tuh. Hanya akal yang jernih bisa kamu mengerti. Maka hari ini ayo jangan memble. Hari ini orang Islam jangan memble. Bangkit. Selalu wasyari'u, bergegas. Allah nyuruhnya. Tadi semua. Karena Abah menyaksikan hari ini Islam memble. Sampai menteri agamanya dibui. Tadi jutaan manusia korban judi online sampai 1.200 triliun. Udahlah. Kadang-kadang Abah kalau udah membahas itu sedih menyaksikan negeri tercintaku ini hari ini. Karena udah salah memandang akhirat, salah memandang surga, salah memandang neraka, salah memandang siksa kubur. Teriak-teriak takut siksa kubur, tapi terus mengerjakan perbuatan yang orang yang akan menerima siksa kubur. Teriak-teriak ingin surga, tapi terus tubuhnya digerakkan untuk menjemput neraka. Ini semua. Inilah aneh bin ajaib. Sahabatku, Abah menyampaikan ini dengan cinta, dengan apa? Karena bukan abal-abal, karena Abah sudah membuktikan semuanya. Asal benar saja. Kita ini nggak muluk-muluk kok Allah mintanya. Kata Abah juga, kenapa? Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita untuk banyak menggunakan kata yusrun. Itulah kenapa di surat Al-Insyirah. Itu kan asbabun nuzulnya. Walaupun nggak usah ngaitkan ke sana pun nggak apa-apa. Karena kata Ibnu Abbas, banyaknya orang Islam dihina karena miskin, karena memble. Dan hari ini kembali lagi Islam memble. Sampai Allah menggunakan kalimat tadi. Apa namanya? Alam nasrah. Kenapa menggunakan alam nasrah? Alam. Laka. Nasrah itu siapa fiilnya? Mana fiilnya? Mana maf'ulnya? Siapa yang bekerja? Siapa yang siap? Itulah tubadil. Nasrah adalah fiilnya. Laka.
Dada siapa sekarang ini? Apakah kamu sudah pindahkan dadanya? Tadi, makanya tadi. Kenapa semua dada termasuk doa tadi. Hajjan mabrur, sa'yan maskura, dan ban mabrur, wa amalan solihan makbula, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, dalam sudur, dalam dada. Kebahagiaan ada pada dadamu, penderitaan ada pada dadamu, surga ada pada dadamu, neraka ada pada dadamu, lebar ada pada dadamu, sempit ada pada dadamu. Inilah yang harusnya kita upgrade dari semua. Karena Allah mengajarkan kepada kita adalah upgrade dari semua. Mi'raj, bahasa mi'raj itu upgrade. Seperti tadi, botol ini bekas, kemudian daur ulang. Diangkat, dibersihkan, diproses, dipilah-pilah, plastik, kampung plastik, besi kumpul dengan besi. Semua di alam dunia ini sekarang Tuhan sedang mengajarkan reinkarnasi kok. Mendaur ulang, mengupgrade. Semua. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah itu mengupgrade jahiliyahnya orang Arab. Mengupgrade. Semua. Maka di penghujung perjalanannya beliau adalah yang disebut dengan Mi'raj pada Sidroh Al-Muntaha. Itulah upgrade. Yang tadinya sudah di tempat sampah, kaing-kaing, nangis, menderita, tidak punya duit, tidak ada yang menghargai, dihina orang. Datanglah penolong-penolong, membawa karung, dikumpulin. Setelah dikumpulin semua, dibersihkan. Setelah dibersihkan, dicincang. Setelah dicincang, digiling, jadilah biji, masuklah ke pabrik lagi. Sama saja seperti air. Semua air di dunia ini semua berasal dari air laut. Terbang ke atas kata Allah. Aku tiup dengan angin. Jatuhlah ke sawah jadi air sawah. Jatuhlah ke sumur jadi air sumur. Jatuhlah ke kali jadi air kali. Jatuhlah ke kocok comberan jadi air comberan. Tidak usah kamu sedih dengan itu. Selama kamu berjalan kembali ke laut. Begitu. Wahai plastik, inna lillahi, kamu berasal dari plastik. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kamu milik plastik. Roji'una, kamu harus kembali pada plastik. Semua benda begitu sahabat. Inilah tentang daur ulang. Maka hanya orang-orang bodoh yang tidak mengerti bagaimana manusia itu didaur ulang. Boleh kamu sebut reinkarnasi kek. Maka tadi orang-orang yang sudah kembali sempurna Islam nggak ada reinkarnasi. Karena dia plastik, sadar dirinya plastik, dia kembali pada plastik. Sebagaimana air hujan tadi. Yang semuanya berbondong-bondong menuju laut. Air sawah kembali ke laut. Air sungai kembali ke laut. Air sumur kembali ke laut. Air gunung kembali ke laut. Maka itulah. Air diperlambangkan sujud. Karena dialah yang sujud. Selalu mencari titik terendah. Selama ada yang lebih rendah, dia lebih rendah lagi. Itulah air. Pelajaran dari air. Tapi tanah adalah perlambang dari duduk iftiros. Tawaruk. Duduk. Yulqodah. Qo'adoh. Setelah kamu syawal. Setelah melewati Ramadan. Karena kamu sudah Sa'ban dan Rojab. Untuk siap-siap wakopa. Wukuf di Arafah. Mengenali siapa dirimu. Tuh. Duduk. Sebetulnya begitu sederhana konsep Tuhan. Itulah kata Abah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kenapa kata kasabah menggunakan wajan fa'ala? Karena apapun yang kamu lakukan selama sadar Tuhan, maka dia akan dibalas 70, 700, 7.000 atau wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi segala kesalahan yang tidak sesuai dengan SOP prosedur, niatnya belum dicatat. Tapi kebaikan baru niat sudah dicatat. Tuh, hebatnya dia ingin memberikan kamu bahagia. Cuma nggak ngerti saja menafsirkan Qur'annya. Kenapa kata kasabah menggunakan wajan fa'ala? Karena ada asobah, ada bagian yang otomatis. Itulah maka Tuhan mengatakan, ya ayyuhal insan ma ghurraka birabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikanmu sehingga engkau sekarang menjerit, menangis?
sekarang engkau meratap, sekarang engkau banyak hutang, sekarang engkau menderita, sekarang engkau miskin, sekarang engkau papa, sekarang engkau lemah. Ya magorok kabirobbi, kepada Rabbmu Al-Karim, yang sebenarnya nggak usah kamu minta. Rabbmu Al-Karim, yang memberimu tanpa kau minta. Sebenarnya kalau ngerti, kan tadi kenapa kata kasabat menggunakan kata kasabah. Wajannya fa'ala. Karena ada asobah. Apapun yang kamu lakukan, sadar Tuhan akan terus memberikan kebaikan. Selama kamu kosongkan botolnya, nggak usah teriak-teriak minta isi. Isi akan diisi. Pahami itu. Kamu tuangkan pengakuannya. Jangan lagi kamu yang hidup. Begitu kamu minum segini, kasih ruang. Kamu minum segini, kasih ruang. Otomatis dia mengisimu. Itulah Imam Ghazali berkata, jangan berteriak-teriak minta isi. Besarkan ruangnya. Kopi ini menjadi hitam karena ruangnya sempit. 1 sendok kopi pada cangkir ini membuat dia hitam. Hitam ini akan menimbulkan seolah-olah dalam kehidupan kegelapan. Gelap cari rezeki, gelap cari kehidupan, gelap cari kebahagiaan, gelap cari istri, gelap. Itulah waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka akhirnya coba jangan teriak-teriak minta isi, kata Imam Ghazali. Perbesar. Karena secangkir teh tadi semua sahabat, secangkir kopi akan membuat tempat kecil menjadi hitam. Tapi sesendok kopi, kalau kamu perbesar ruangnya menjadi ember, maka tidak berdampak. Walaupun masih ada kelihatan kopinya. Pada saat kamu pindahkan lagi luasnya seluas bak, apalah artinya sesendok kopi itu. Penderitaan apapun di dunia ini menjadi kecil di hadapanmu. Kan tadi, alam nasrah laka sodro. Sampai di situ Allah menggunakan harfu taukidin. Fa inna harfu istinafin. Fa inna. Kata inna di situ. Karena manusia itu nggak percaya. Kata Tuhan, gua tuh ingin mengasih bahagia kamu. Manusia itu nggak percaya. Ternyata mudah itu mudah. Manusia itu nggak percaya. Nah, itulah inna. Fa inna ma'a. Maka di situ kata Abah juga ada 2 isi ma'rifat. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Inna. 2 kali inna. 2 isi ma'rifat ketemu isi ma'rifat. 1 masalah. Isim nakiroh ketemu 2 isim nakiroh. 2 solusi. Maka itulah kenapa yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Syaratnya tadi. Walitukmilul iddata. Ini saumnya nggak benar-benar saum. Menahan makan, minum, dan bersetubuh aja. Yang diminta oleh Allah itu as-saumuli. Hei botol plastik, tahanlah kamu yang wujud. Hei itu saum. Hei botol plastik, tahanlah kamu yang hidup. Hei botol plastik, tahanlah pengakuanmu bahwa kau yang punya. Semuanya milikku. Sholat milikku, puasa milikku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Milik si plastik, bukan milik si botol. Itulah yang disuruh kita imsak. As-saumul li wa ana azibi. Saum itu untukku dan akulah pemiliknya. Itu sebetulnya yang diminta oleh as-saumul li wa ana azibi. Tapi semua ini habis Ramadan merasa mulia, merasa soleh. Tadi semua. Maka sekarang kalian bisa buktikan sendiri. Apakah dampak kebahagiaannya? Pasti tidak ada. Selain mengharap surga yang di sono. Tadi semua. Tapi kau melupakan surga yang di sini. Dan Allah menyuruhnya menikmati surga di sini. Maka kenapa dipan? Kenapa? Tadi susu. Maka disebutkan 5 minuman di surga. Khomar, susu, kapur, dari yang disebut telaga kausar, semuanya di sini. Semua.
Tetapi Tuhan yang Tuhan, surga nanti di alam kurbah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Maka sesungguhnya bukan lagi surga yang ada bidadari, yang ada istana, yang ada susu, yang ada, tidak ada. Kembali pada arupa datu, pada kosong. Itulah surga sejatinya surga. Dan itulah katakan tadi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Berarti sesungguhnya kitalah yang salah menafsirkan Quran. Kitalah salah mengartikan. Padahal dari awal pun dia sudah berkata, wa idkulna ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah. Anta, kamu dan pasanganmu, dohir dan batin. Bahasakan boleh Adam Hawa, boleh apa-apa. Karena kita harus ngerti perumpamaan Allah. Jannah, jannah. Dari semua, ya. Wala taqrabah. Nah, ini Allah sudah ngelarang, yang dilarang dikejar-kejar. Tadi semua. Yang disuruh nggak dikerjakan. Maka itulah satu yang katakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Apa itu kata Syatrailah? Kamu sungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin. Itu berkata Allah, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Dijamin sebenarnya. Maka Imam Ghazali membaginya, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki, ada madmun, ada rezeki mau'ud. Itulah yang dijanjikan, rezeki mau'ud. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, oleh Abbasiyah itu sudah dibuktikan selama 20-30 tahun ini dibuktikan. Dari semuanya, ternyata semuanya mudah. Semuanya mudah. Karena memang dia sudah menjanjikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi syaratnya di bawah, walitukmilul iddata walitukabbirullah, agungkan. Hei botol plastik, jangan mengagungkan dirimu. Hei botol plastik, jangan kamu saja kamu pikirin. Begitu. Sebenarnya kamu itu bukan menyembahku, tapi menyembah dirimu sendiri. Sebenarnya yang kamu agungkan itu bukan diriku, tapi dirimu sendiri. Begitu seolah kata si plastik itu. Walitukabbirullah. Agung.